Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Menara Babel adalah salah satu cerita ikonik di dalam Alkitab, bersama-sama dengan cerita-cerita yang lainnya. Penulisan Menara Babel di dalam Kejadian 11 ayat 1-9 seakan-akan terpisah dari perikop yang mendahulinya ataupun perikop sesudahnya. Dua perikop yang mengapitnya masih bercerita tentang keturunan Nuh, yaitu bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dan kemudian secara khusus membahas tentang keturunan Sem di Kejadian 11 ayat 10-26 dan daftar keturunan Terah di Kejadian 11 ayat 27-32. Dalam cerita tentang Menara Babel dikatakan bahwa manusia berusaha membuat sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sebuah bangunan yang dibangun dengan batu bata dan tergala-gala sebagai tanah liat. Manusia yang telah Allah selamatkan dari air bah, yang Allah harapkan bisa menjadi sebuah generasi baru yang bergaul dengan Allah, tidak bisa memenuhi harapan Allah. Dengan sumber daya alam yang berlimpah, alat dan pengetahuan yang berkembang pesat, manusia tidak melibatkan Allah di dalam rencana yang dibuatnya. Manusia juga tidak mencari, apakah memang membangun sebuah menara adalah yang Allah ingin manusia lakukan. Manusia mulai lupa bahwa tugas mereka di bumi adalah berkembang biak dan memenuhi bumi, bukan berkumpul supaya tidak terserak di tanah yang sedang mereka diami. Manusia mulai menjadi makhluk yang sombong. Saudara dan saudariku terkasih, menjadi istimewa dan lebih dari yang lain seringkali kita temui sebagai salah satu upaya untuk bertahan di tengah zaman ini. Di dalam segala keperluan, kasih Allah dengan berbagai cara yang tidak kita duga mendekatkan diri kita padanya untuk mengembalikan segala kemuliaan yang ada hanya bagi Dia. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Atur napasmu dan biarkan ayat-ayat firman Allah ini menemanimu dalam waktu tidurmu saat ini. Kejadian 11 ayat 1-9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 11
ayat 10-26. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Kejadian 11 ayat 27-32. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah, ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Di dalam hidup kita masing-masing, ada banyak kesempatan yang lewat di depan mata kita. Untuk setiap kesempatan, Allah memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk menentukan dan membuat pilihan. Ketika segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita tampak sudah tepat di tempatnya, dan kehidupan kita sudah tenang seperti yang kita idam-idamkan, tentu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk meninggalkan zona nyaman kita.
Hal inilah yang pernah dialami oleh Abraham ribuan tahun yang lalu. Saat itu Abraham sudah lanjut umurnya, dan Allah memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang baru, tempat yang asing, meninggalkan sanak saudaranya, pergi dari rumah bapanya. Dalam akal setiap manusia, tentu saja hal ini seperti sebuah paradoks dari janji Allah yang akan menjadikan Abraham sebuah bangsa yang besar, yang namanya bahkan akan selalu diingat dan dibicarakan sampai pada zaman sekarang. Akankah Allah menggenapi janjinya, sehingga Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar di negeri yang asing, yang jauh dari orang-orang yang selama ini telah bersama-sama dengannya? Abraham mengajar kita tentang makna beriman dan bergantung pada Allah dalam segala situasi atau keadaan. Abraham mengerti bahwa menjadi bapa bangsa yang besar berarti mengemban tanggung jawab yang besar juga. Apa saja yang Abraham lakukan akan menjadi contoh bagi para keturunannya. Abraham mau memberikan contoh tentang keimanan dan ketaatannya pada Allah Bapa yang dia sembah. Saudara dan saudariku terkasih, di penghujung hari ini, Allah kembali mengundangmu untuk beristirahat dan mengakhiri hari ini, supaya kau bisa sambut esok hari dengan semangat dan tenaga yang baru. Malam ini akan kau dengarkan satu perikop dari kitab Kejadian 12, ayat 1-20. Abram dipanggil Allah, dan Abram di Mesir. Setiap ayat dalam perikop yang akan aku bacakan sebagai pengantar tidurmu ini berisi inspirasi dan prinsip-prinsip untuk kita genggam rapat-rapat sebagai penuntun tingkah laku kasih kita sehari-hari, meneladani contoh yang diberikan Abraham dalam menerima tanggung jawabnya sebagai orang yang menerima janji Allah dalam hidupnya, dalam hidup kita masing-masing. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Resap-resapkan firman Tuhan yang kau dengar malam ini dalam hatimu. Kejadian 12 ayat 1-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kejadian 12 ayat 10-20.
Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, 'Dia adikku,' sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Setelah 1 hari ini kau jalani, kau mulai mempersiapkan tubuhmu untuk beristirahat, sekali lagi malam ini. Esok hari akan ada hal lain yang kau jalani, maka tak perlulah kau khawatirkan apa yang akan terjadi besok. Allah yang berkuasa untuk mengaturnya. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan satu perikop dari Kejadian 13, ayat 1-18. Abram dan Lot berpisah. Mempercayai seseorang memang bukanlah sebuah perkara yang mudah. Memberikan kepercayaan membutuhkan keberanian untuk menerima resiko buruk yang mungkin akan terjadi di masa depan. Diceritakan bahwa Allah memerintahkan Abraham untuk pergi dari negeri yang selama ini ditinggalinya, meninggalkan sanak saudara yang sangat dikasihinya, menuju sebuah negeri yang bahkan belum Allah sebutkan. Abraham mengambil sebuah resiko yang sangat besar di zamannya. Perihal mengikuti Allah, memberikan diri di dalam kuasa kasih-Nya, juga merupakan satu keputusan besar untuk kau dan aku, saudara dan saudariku. Dalam banyak sekali peristiwa, Alkitab menceritakan bagaimana Allah menepati setiap janji yang Dia buat, dan hal ini tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Siapkan hati dan pikiranmu, saudara dan saudariku. Biarkan kisah ini mengantarkanmu ke dalam waktu istirahatmu malam ini.
Kejadian 13. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Allah kepadamu malam ini, saudara dan saudariku. Allah mengasihimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.